Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Taktikum Manajemen Operasi Jasa kelas K akan memaparkan fitur aplikasi Hospital Care yang telah kami buat. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Salsa Fadila Putri Jayanti dengan NIK 2021-613. Saya Betika Ifada Injilin Romadona dengan NIM 2021-650. Saya Novita Kusina Putri dengan NIM 2021-616. Saya Syakira Iswana Riyadi dengan NIM 2021-601. Saya Indira Wibowo dengan NIM 2021-608. Di sini saya akan memaparkan tujuan dibentuknya aplikasi Hospital Care. Tujuan dibentuknya aplikasi Hospital Care yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Aplikasi ini memungkinkan pasien dalam mendaftarkan nomor antrian periksa, kontrol, pengambilan obat secara online tanpa harus datang ke rumah sakit. Jadi pasien bisa memantau nomor antrian yang sudah terpanggil melalui aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pasien dalam pendaftaran nomor antrian kontrol H-1. Untuk mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi Hospital Care ini, langkah pertama yang dilakukan adalah mendaftarkan diri pada aplikasi. Pada bagian daya bawah terdapat akun saya. Akun saya tersebut dipencet lalu memasukkan nomor telepon. Nantinya akan ada verifikasi melalui SMS maupun WhatsApp. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan data pasien, jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses data tersebut karena membutuhkan verifikasi melalui SMS atau nomor telepon. Aplikasi ini dapat diakses beberapa anggota keluarga dalam satu akun. Jadi untuk usia yang sudah tua itu tidak perlu khawatir karena aplikasi ini bisa digunakan beberapa anggota keluarga. Selanjutnya ada fitur antrian periksa. Untuk tampilan dari fitur ini, yakni ada beberapa poli yang bisa dikunjungi, seperti poliklinik penyakit dalam, bedah umum, anak, dan ada beberapa poliklinik lainnya. Untuk pengambilan antrian periksa, cukup klik poli yang akan dikunjungi. Jika sudah, nomor antrian akan muncul dan akan secara otomatis terinput pada sistem yang ada di rumah sakit. Selanjutnya ada fitur memesan nomor antrian kontrol pada aplikasi. Nah, sebelum memesan nomor antrian kontrol pada aplikasi ini, kita sudah mendapatkan surat rujukan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. Nah, surat ini dimasukkan untuk pelanggan menggunakan antrian secara online. Nah, mengenai fitur memesan nomor antrian kontrol pada aplikasi ini, kami menyediakan beberapa referensi dokter yang mana sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Nah, dengan cara mengeklik salah satu nama dokter, kita bisa mengetahui jadwal serta jam yang tertera untuk kita datang kontrol. Selanjutnya ada fitur memesan nomor antrian pengambilan obat pada aplikasi. Nah, pada fitur ini terdapat dua jenis obat, yaitu yang pertama ada racik dan yang kedua ada non-racik. Nah, pada fitur ini kita sudah mendapatkan resep obat dari dokter yang mana sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Bila mana di resep obat tersebut dinyatakan obat yang racik, kita bisa mengklik yang racik. Nah, bila mana di resep obat tersebut dinyatakan obat yang racik, kita bisa mengklik yang non-racik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan medis. Jadi, hasil pemeriksaan medis ini dapat digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit atau kondisi kesehatan seseorang sejak dini. Jadi, dengan adanya hasil pemeriksaan medis, itu dapat memudahkan dokter untuk mendiagnosis suatu penyakit yang dialami oleh pasien. Serta hasil pemeriksaan medis juga dapat digunakan untuk memantau bagaimana perkembangan kesehatan pasien saat ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan grafik hasil pemeriksaan. Jadi, grafik hasil pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk memantau bagaimana perkembangan kesehatan pasien. Jadi, sama dengan hasil pemeriksaan medis, namun dalam grafik ini dijelaskan lebih detail lagi bagaimana perkembangan kesehatan seorang pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur alarm pengingat minum obat. Jadi di dalam fitur ini tersedia keluarga, pengobatan, judul pemberitahuan, mulai tanggal, akhir tanggal, dan interval pemberitahuan. Untuk keluarga ini maksudnya adalah nama pasien yang akan diingatkan minum obat maupun nama anggota keluarga pasien yang akan membantu pasien untuk mengingat minum obat.
Lalu pada bagian pengobatan, jadi pengobatan apa dari dokter, misalnya seperti pengobatan penyakit TBC maupun pengobatan penyakit flu. Lalu pada bagian judul pemberitahuan, jadi judul pemberitahuan ini akan muncul saat notifikasi ponsel berdering. Lalu ada pada bagian mulai tanggal dan akhir tanggal. Jadi mulai tanggal dan akhir tanggal ini sesuai dengan ketentuan dokter. Misalnya dalam rentang waktu 1 bulan gitu. Lalu dan yang terakhir ada interval pemberitahuan. Jadi interval pemberitahuan ini juga sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya pasien minum obat 3 kali sehari, maka notifikasi bisa disetting untuk berbunyi 3 kali sehari seperti itu. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari fitur ini, pasien tuh harus memastikan bahwa notifikasi ponsel mereka itu berdering dalam keadaan menyala. Jadi saat jam yang diatur sudah tiba, pasien akan mendapatkan notifikasi di ponsel. Seperti itu. Kompetitor pada aplikasi Hospitalcare ini yaitu pada rumah sakit swasta yang memiliki aplikasi layanan kesehatan yang bernama Wafa Mobile. Pada aplikasi Wafa Mobile ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi Hospitalcare, yaitu yang bernama fitur ketersediaan kamar rawat inap. Nah, tetapi pada aplikasi Hospitalcare ini memiliki keunggulan tersendiri mengenai fitur yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya, yaitu pada fitur nomor pengambilan antrian obat, pengiriman hasil medis, serta alarm pengingat obat. Jadi, aplikasi Hospitalcare ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya ide dari kami dapat menambah layanan yang ada di rumah sakit agar bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.